Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kali ini kita lanjut membuat video pembelajaran, yaitu video pembelajaran matematika peminatan kelas 10. Pada kali ini kita akan membahas tentang fungsi persamaan dan ketidaksamaan eksponensial dan logaritma. Peta konsep yang perlu kita ketahui materi ini, pertama kita akan membahas sedikit tentang eksponensial, kemudian persamaan fungsi eksponensial, kemudian pertidaksamaan fungsi eksponensial, kemudian di akhir video kita akan membuat soal latihan untuk kawan-kawan mengerjakan, kemudian logaritma selanjutnya yaitu tentang persamaan fungsi logaritma, kemudian pertidaksamaan fungsi logaritma, dan yang terakhir juga soal latihan tentang persamaan dan pertidaksamaan fungsi logaritma. Pada intinya materi yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang persamaan fungsi eksponensial, namun sebelumnya kita harus membahas terlebih dahulu atau mereview sedikit tentang eksponensial itu apa aja, supaya kita lebih mudah mempelajari tentang persamaan fungsi eksponensial. Eksponensial, ada beberapa sifat yang harus kita ketahui tentang eksponensial. Yang pertama itu, jika a pangkat m dikali a pangkat n, maka berlaku pangkatnya ditambah. Kemudian yang kedua, jika a pangkat m dibagi a pangkat n, maka pangkatnya berlaku dikurang. Kemudian yang ketiga, jika a pangkat m dikurung pangkat n, di sini berlaku a pangkat m dikali n. Kemudian yang keempat, jika a dikali b di pangkat n, maka berlaku a pangkat n dikali b pangkat n. Setiap yang ada dikurung dipangkatkan. Kemudian yang kelima, hampir sama dengan yang keempat, yaitu a per b di pangkat n, maka berlaku a pangkat n dibagi b pangkat n. Kemudian yang keenam, yaitu jika a pangkat negatif n itu sama dengan 1 per a pangkat n. Kemudian yang terakhir, sifat eksponen jika a pangkat 0 sama dengan 1. Baik, kita langsung materi tentang persamaan fungsi eksponensial. Materi persamaan fungsi eksponensial ini ada 5 yang perlu kita bahas nanti. Yang pertama itu yaitu tentang a pangkat fx sama dengan a pangkat p. Kemudian yang kedua, a pangkat fx sama dengan a pangkat gx. Yang ketiga yaitu a dikali p pangkat 2 fx ditambah b dikali p pangkat fx ditambah c sama dengan 0. Kemudian yang keempat, fx pangkat gx sama dengan fx pangkat hx. Kemudian yang terakhir, g x pangkat fx sama dengan hx pangkat fx. Namun pada kesempatan kali ini kita akan membahas 2 dulu, yaitu yang a pangkat fx sama dengan a pangkat p, kemudian a pangkat fx sama dengan a pangkat gx, supaya pelan-pelan kita memahami, lebih mudah kalian pelajari. Baik, kita langsung ke materi pertama, yaitu a pangkat fx sama dengan a pangkat p nanti akan menghasilkan fx sama dengan p. Contoh soal nomor 1. Tentukan himpunan penyelesaian dari 4 pangkat 2x kurang 3 sama dengan 16. Pertama, kita ambil soalnya terlebih dahulu. Kita lihat pada ruas kiri dan ruas kanan, bilang pokoknya itu belum sama. Langkah pertama yaitu harus kita menyamakan bilang pokok di ruas kiri dan ruas kanan. Sehingga di sini 64 ini kita ubah bilangan berapa, 4 pangkat berapa, hasilnya 64. Yaitu
4 pangkat 3. Kemudian setelah kita samakan bilangan pokoknya, kemudian bilangan pokoknya kita coret sehingga sisalah pangkat setiap ruas kiri dan ruas kanan. Sehingga 2x kurang 3 sama dengan 3, maka 2x sama dengan 3 nya itu kita pindahkan min jadi positif. Kemudian 2x sama dengan 3 tambah 3 6, maka x sama dengan 6 dibagi 2, x nya dapat 3. Jadi himpunan penyelesaian yaitu 3. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari akar 5 pangkat 2x plus 3 sama dengan 625. Baik, untuk soal ini, soalnya ada akar. Gampang. Pertama, kita ingat bahwasanya kalau akar n dari a pangkat m itu sama dengan a pangkat m per n, ya. Berarti nanti kita ubah 5 pangkat 2x plus 3 per 2. Karena ini tidak ada angka, ini menunjukkan per 2, 625. Kemudian kita lihat di ruas kiri, ruas kanan, apakah bilangan pokoknya sudah sama. Kalau belum sama, kita samakan terlebih dahulu. Jadi bilangan pokok sebelah kanan 625 kita ubah menjadi bilangan pangkat 5 pangkat berapa, sehingga dia menjadi 625, yaitu 5 pangkat 4. Kemudian setelah sama bilangan pokoknya kita coret sehingga sisalah pangkat pada tiap-tiap ruasnya, sehingga 2x plus 3 per 2 sama dengan 4. Kemudian 2 dan 4 ini kita kali silang sehingga menghasilkan 2x plus 3, 2 kali 4 itu 8. Kemudian 3 nya kita pindahkan, 2x sama dengan 8 kurang 3, karena plus dipindahkan jadi min, sehingga dapat 2x sama dengan 5 dan x sama dengan 5 per 2, sehingga dapatlah himpunan penyelesaiannya 5 per 2. Kita lanjut ke materi yang kedua. Jika a pangkat fx sama dengan a pangkat gx, nanti akan menghasilkan fx sama dengan gx. Materi yang kedua ini hampir sama dengan materi yang pertama. Jadi konsepnya itu di materi yang pertama. Kalau kalian sudah lancar pada materi pertama, maka materi ini saya rasa tidak akan sulit untuk memahami. Baik, kita langsung tentukan himpunan penyelesaian dari 3 pangkat x plus 1 dalam kurung pangkat 2 sama dengan 81 pangkat 2x kurang 4. Nah, pada kali ini untuk menjawab soal ini kita harus mengingat lagi sifat-sifat eksponensialnya, ya, sifat-sifat bilangan pangkat. Nah, di sini bilangan pokoknya terlebih dahulu kita samakan. 81 itu kita ubah menjadi 3 pangkat 4 karena bilangan pokok sebelah kiri itu 3. Kemudian kita ingat sifat eksponen yang ketiga, yaitu apabila a pangkat m dikurung pangkat n, maka berlaku a pangkat m kali n. Sehingga di sini 4 ini kita kalikan ke tiap 2x dan 4 nya dan 2, sehingga menghasilkan 3 pangkat 2x plus 2 sama dengan 3 pangkat 8x kurang 6. Kemudian setelah sama bilangan pokok ruas kiri ruas kanan, kita coretkan bilangan pokoknya sehingga tinggal sisa pangkat setiap ruas. Ruas kiri 2x tambah 2, ruas kanan 8x kurang 16. Kemudian kita gabungkan variabel x dengan variabel x, konstanta dengan konstanta. 8x nya kita geser, 8x nya kita geser ke sebelah kiri karena plus, kita ubah menjadi negatif. Kemudian 2 kita geser ke kanan, positif jadi negatif. 2x kurang 8x yaitu min 6x, 2 kurang 8,
kemudian min 16 kurang 2, hutang 16, hutang lagi 2, berarti hutang 18. Maka nilai X sama dengan min 18 per min 6. X sama dengan 3. Jadi himpunan penyelesaiannya 3. Next, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Levelnya kita naik sedikit ya. Sini masuk ke persamaan kuadrat. Tentukan himpunan penyelesaian dari 5 pangkat X pangkat 2 tambah 2X plus 5 sama dengan 5 pangkat negatif 3X kurang 1. Di sini bilangan pokok ruas kiri ruas kanan sudah sama-sama 5, berarti tinggal kita coret 5-nya sehingga menghasilkan pangkat ruas kiri dan ruas kanan kita turunkan, yaitu X kuadrat tambah 2X tambah 5 sama dengan min 3X kurang 1. Kemudian kita gabungkan ruas kanan, kita pindah ke ruas kiri sehingga X kuadrat tambah 2X negatif 3X kita pindah menjadi positif. Kemudian min 1 kita pindahkan jadi positif 1. Sehingga X kuadrat 2X tambah 3X 5X, kemudian 5 tambah 1 6. X kuadrat tambah 5X plus 6 sama dengan 0. Ini materi tentang persamaan kuadrat. Bisa kita cari akar-akarnya menggunakan faktor, yaitu faktornya jika dikalikan sama dengan 6 dan jika dijumlahkan sama dengan 5, yaitu yang memungkinkan positif 3 dan positif 2. Positif 3 kali positif 2 sama dengan positif 6, kemudian positif 3 tambah positif 2 sama dengan positif 5. Jadi X yang memenuhi yaitu sama dengan negatif 3 dan X yang memenuhi sama dengan negatif 2. Jadi himpunan penyelesaian yang kita dapati untuk soal ini yaitu negatif 2, negatif 3. Lanjut contoh soal yang terakhir, yang ketiga. Penyelesaian dari akar 8 pangkat X kuadrat kurang 4X plus 3 sama dengan 1 per 32 pangkat X kurang 1 adalah X1 dan X2. Di mana X1 nya lebih besar dari X2, tentukan nilai X1 ditambah 6X2. Pertama, untuk mengerjakan soal ini, akarnya kita ubah terlebih dahulu menjadi bilangan pangkat. Kita ingat yang ini. Kemudian untuk lebih cepatnya, untuk ruas kanannya ini kita menggunakan sifat eksponensial A pangkat negatif N. Namun supaya lebih cepatnya nanti tinggal kita pindahkan ke atas ruas bawah ini, kita pindahkan ke atas, namun pangkatnya itu harus berlawanan tanda, sehingga dapatlah 8 pangkat X kuadrat kurang 4X plus 3 per 2 sama dengan 32 pangkat negatif X plus 1. Jadi ini cara cepatnya, yaitu kalau kita naikkan ke atas maka tanda pangkatnya berubah. Ini positif jadi negatif, ini negatif jadi positif. Kemudian kita samakan dulu bilangan pokoknya. Ruas kiri ruas kanan itu belum sama. 8 dengan 32 berarti bilangan pokok yang sama itu yaitu angka 2. 8 itu berarti 2 pangkat 3 dan 32 itu 2 pangkat 5. Kemudian yang ini kita ingat sifat eksponen yang ketiga, jika A pangkat M di pangkat N lagi, maka berlaku A pangkat M kali N. Sehingga di sini 3 di sini kita kalikan dengan X kuadrat dikalikan dengan 4X dikalikan dengan 3, dan 5 di sini kita kalikan dengan min X dan 1, sehingga menghasilkan 2 pangkat 3 kali X kuadrat 3X kuadrat 3 kali min 4X min 12 3 kali 3 9, kemudian 5 kali min X min 5X dan 5 kali 1 5. Bilangan pokoknya sudah sama, berarti tinggal kita coret bilangan pokoknya, sehingga
pangkat setiap ruas kita turunkan. 3x kuadrat kurang 12x plus 9 per 2 sama dengan min 5x plus 5. Selanjutnya 2 ini kita kali silang. Kita kali silang dengan ruas kanan ini, sehingga menghasilkan 3x kuadrat kurang 12x plus 9 sama dengan 2 kali min 5 min 10 dan 2 kali 5 sama dengan 10. Kemudian ruas kanan ini kita pindahkan ke ruas kiri. Negatif 10 kita pindahkan menjadi positif 10. Kemudian 10 kita pindahkan jadi negatif 10. 3x kuadrat tak ada kawan, berarti diturunkan. Min 12x tambah 10x 2x dan 9 kurang 10 sama dengan 1. Jadi 3x kuadrat kurang 2x kurang 1 sama dengan 0. Ini karena dia persamaan kuadrat, berarti harus kita faktorkan, yaitu memfaktornya 3 itu faktornya 3 dan 1. 1 ini berarti tak ada angka lain faktornya, yaitu 1 dan 1. Karena dia negatif, berarti perkaliannya harus berbeda tanda. Ya. Cara membuktikan apakah faktor kita benar atau tidak, kita cek di sini. Ujung dikali dengan ujungnya, berarti 3 kali min 1 min 3 ditambah tengah dikali yang tengah. Tengah ini 1, ini koefisiennya 1. 1 ke 1 1. Kemudian min 3 ditambah 1 sama dengan min 2. Berarti benar faktor kita. Kita lanjut, 3x plus 1 sama dengan 0, x kurang 1 sama dengan 0. 3x plus 1 sama dengan 0, maka 3x sama dengan negatif 1. Positif 1 kita pindahkan jadi negatif 1. Kemudian x kurang 1 sama dengan 0, min 1 kita pindahkan jadi positif 1. X yang didapati yaitu di sini 3 kita jadikan penyebut. Jadi x nya sama dengan min 1 per 3. Kemudian x ini tetap 1. Karena tadi syaratnya x1 itu lebih besar dari x2, sehingga x1 nya itu 1, x2 nya min 1 per 3. Kita lanjut pertanyaannya, nilai x1 tambah 6 dikali x2. X1 nya kita ganti dengan 1. Kemudian x2 nya kita ganti dengan min 1 per 3. Kemudian kita kalikan terlebih dulu. 6 dikali min 1 min 6 dibagi 3 berarti min 2. Jadi 1 dikurang 2 sama dengan min 1. Jadi himpunan penyelesaian adalah negatif 1. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, silakan diklik subscribe-nya, di like. Kemudian untuk pemantapan, silakan kalian kerjakan latihan soal 5 soal dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.